Oke, kita lanjut perkuliahan kita kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana mengeksploitasi services SSH ya. Kemarin kita sudah melakukan eksploitasi kepada telnet ya, services telnet, sekarang kita SSH. Ya, jadi telnet sama SSH itu sama-sama services yang berfungsi yang kita pergunakan ya untuk melakukan remote terhadap server biasanya. Ya, tapi biasanya bentuknya terminal ya atau teks atau konsol gitu. Jadi ada yang remote desktop yang bentuknya GUI kalau Windows biasanya kita tahu, ada yang memang melalui services ya, melalui port ya, dia bisa pakai telnet atau melalui SSH. Nah, ini penjelasan tentang SSH. Ini nanti akan saya upload di kampus. Ya, ini tinggal dibaca saja sama kalian. Intinya SSH itu kepanjangan dari Secure Shell Connection ya. Ini seharusnya lebih secure dibandingkan si telnet. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, SSH ini kenapa lebih secure karena dia di encrypt gitu. Nah, encrypt itu apa? Nanti kita akan bahas lagi tentang enkripsi di pertemuan berikutnya. Ya, jadi ada proses yang namanya enkripsi. Ya, jadi intinya kalau enkripsi secara garis besar eh, membungkus sebuah paket atau membungkus sebuah kata atau kalimat. Nah, itu disebut enkripsi. Ya, memprotek sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Ya, jadi butuh teknik atau butuh key untuk bisa membuka enkripsi tersebut. Nah, jadi si SSH paketnya di encrypt. Beda sama kemarin kita telnet. Kita bisa intip telnet melalui aplikasi WireShark. Ya, kalau di SSH nggak bisa seperti itu karena di encrypt. Nah, ini tinggal dibaca aja. Oh ya, SSH ini dibagi dua ya. Ada dua komponen. Ya, komponen pertama ada SSH server sama SSH client. Ya, jadi ada beberapa server yang butuh kita install SSH servernya, tapi ada juga yang udah include ya. Kalau Ubuntu setahu saya sudah ada tuh Open SSH server namanya. Itu udah ada. Tapi kalau CentOS kita butuh install lagi. Ya, jadi ada yang sudah include, ada yang perlu install lagi untuk SSH servernya. Nah, untuk SSH client kita juga bisa dari CMD-nya, tapi kita harus aktifkan dulu ya di Windows komponen. Ya, ada di Windows komponen itu kita aktifkan SSH klien ya. Nah, itu bisa di browsing sama kalian gimana caranya. Atau kalau nggak mau ribet, kita menggunakan aplikasi yang namanya Putih. Ya, ini kita bisa pilih nih servisnya apa yang kita pakai untuk melakukan koneksi ke SSH server gitu. Nah, ini tinggal pilih SSH. Nah, tinggal pilih portnya. Kalau misalnya di SSH server portnya belum dirubah ya pasti defaultnya 22 gitu. Ya, nah ini bagian nanti dari security-nya nanti, ya, hardeningnya gitu. Sebaiknya si port ini jangan dibiarkan default 22, tapi harus diganti gitu. Biar tidak langsung mudah orang melakukan login ya. Ya, orang yang tidak diberikan akses tentunya. Oke, jadi ada SSH server sama SSH client. Nah, berikutnya sekarang kita akan melakukan yang namanya attack ya, attack SSH. Nah, metode yang kita gunakan ini adalah metode brute force ya. Brute force ini dengan cara menyocokkan keyword ya. Kita punya kamus data ya, kamus kata yang nanti dicocokkan gitu. Benar nggak si usernya ini passwordnya ini gitu. Nah, dia dia dengan cara begitu, dengan cara menyocokkan. Jadi kita harus punya dulu kamusnya, kita harus buat dulu kamusnya. Nah, di sini pentingnya kalau kita membuat sebuah user sama password, sebaiknya buat user sama password yang benar-benar tidak mudah ditebak. Nah, ini saya contoh udah ada password root, IDNF, admin. Nah, ini didapat dari mana? Ini udah dapat dari si kita kemarin ngelakuin yang namanya eh apa namanya sniffing ya, sniffing dari si Wersak. Kita udah tahu nih. Nah, kita ambil, kita cari kira-kira ini yang keluar nanti.
usernya ini, passwordnya ini, user ini, passwordnya ini. Jadi kita harus buat dulu si kamus datanya, gitu. Oke, kita mulai aja. Di sini saya aktifkan dulu. Oh, ini saya matiin dulu ya. Ini tadi buat tes. Ini saya matikan dulu. Oke. Ini yang aslinya. Kita jalankan. Nah, ini si Kali Linuxnya. Belum selesai ya loginnya si servernya. Oke, udah. Sekarang kita jalankan Kali Linuxnya. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan ping tentunya. Ini saya exit dulu. Nah, kita buka browser. Kita buka terminal. Selanjutnya kita coba ping si servernya. Oke, bisa nih. Nah, langkah berikutnya adalah membuat tabel tadi, membuat tabel keyword. Nah, ini bebas mau taruh di mana. Saya misalnya taruh di home. Di sini saya buat lagi, atau langsung saja saya buat nano keyword ssh misalnya .txt. Nah, tadi ya. Misalnya saya buat pertama root. Nah, passwordnya root spasi. Usernya ada user admin, passwordnya admin, biasanya begitu kan. Terus ada tadi IT strip inf, passwordnya admin ya. Terus misalnya kita buat root, passwordnya 123.456. Terus ada lagi misalnya passwordnya IT inf, passwordnya 123.45678, biasanya begitu, dan lain-lain. Nah, sebetulnya ada cara ya, cara bagaimana kita membuat parameter-parameter ya. Nanti ada ya semi machine learning lah. Jadi kita masukin parameternya, namanya siapa, alamatnya di mana, terus nanti tanggal lahirnya berapa. Nah, nanti sistem learningnya itu akan membuat kemungkinan passwordnya apa. Biasanya kan orang buat password itu dari atributnya dia gitu. Jadi kita bisa mengkolek data yang sifatnya social engineer. Kita bisa nanya, Pak, namanya siapa gitu. Kita misalnya pengen ketemu sama orang administratornya, kita cari tahu namanya dia siapa, dia bagiannya apa, tinggal di mana, tanggal lahirnya berapa, dia punya anak siapa namanya, dia punya hewan peliharaan mungkin siapa namanya. Nah, itu bisa nanti kita itu semua ya, pattern-pattern itu kita masukkan ke dalam aplikasi kayak mesin learningnya itu. Jadi nanti si kemungkinan keluar passwordnya, user sama passwordnya ini gitu. Nah, dia otomatis keywordnya dibentuk, dibuat sendiri dari kemungkinan yang tadi kita masukkan. Nah, kalau ini kita manual ya. Oke, ini anggap segini selesai. Nah, langkah berikutnya adalah ya, di modul sini menjalankan ini ya, metasploitnya ya. Jadi metasploit ini kalian bisa cari lagi di googling lagi. Jadi intinya metasploit ini adalah modul yang berisikan tools ya, tools yang mempunyai algoritma ya, mempunyai algoritma untuk memecah sebuah password ya, atau dengan teknik atau dengan algoritma tertentu gitu. Nah, kita jalankan dulu metasploitnya. Nah, ini metasploit ini udah ada di Kali Linux ya, jadi nggak perlu diinstal lagi. Nah, perintahnya msf console. Nah, ini login. Oke, sudah.
Nah ini untuk exploit SSH ini bisa kita search sebetulnya ya, kita search. Kita misalnya belum tahu gimana sih, ada nggak sih tools yang dipakai untuk exploit SSH. Nah ini bisa kita search di sini SSH misalnya. Nah kita tunggu. Ya, jadi si Metasploit ini memiliki banyak modul ya. Kalau kita nggak tahu, kita bisa search di aja gitu, ada nggak sih modul untuk melakukan eksploitasi terhadap SSH. Main agak lama ya karena modulnya banyak nih pasti keluar ya. Nah ini dia. Nah ini kalau ini kita bisa cari nih, lihat kan kita mau cari apa sih modul untuk eksploitasi login ya, loginnya. Nah, kita harus berarti ada kalimat. Nah ini dia nih, lihat nih, auxiliary scanner SSH login. Nah ini kalau ini ya inilah modulnya. Nah, ini tinggal kita gunakan, berarti gunakan dengan cara perintah use auxiliary. Ya gini aja biar di scan, di tap aja biar gampang. Scanner apa tadi, SSH ya. Nah ya SSH lagi login. Nah nih, nah, ini seperti yang sudah saya buat di modul sini ada. Nah berikutnya lagi ya, selanjutnya jalankan perintah show option untuk melihat opsional dari perintah selanjutnya. Nah ya ini saja, kita mau ngapain lagi sih selanjutnya. Nah kita bisa jalankan show option untuk nyari tahu apa sih uh, apa ya perintah selanjutnya gitu yang ada di modul SSH login ini. Nah, ini kita jalankan show option ya. Jadi logikanya paham ya. Logikanya apa? Pertama kita nggak tahu nih, kita cuma punya tools yang namanya Metasploit. Dan di dalam tools Metasploit itu banyak modul-modul untuk melakukan tindakan attacking terhadap services apa ya gitu. Nah kita pengen SSH, nah kita cari, kita search. Nah kita nemu nih untuk buat uh, attack si user SSH ya. Nah selanjutnya dari kita udah dapat itu, kita pengen tahu lagi selanjutnya kita harus ngelakuin apa. Nah ini kita cari lagi di sini. Nah kita baca lagi di sini di, nah kita baca. Nah, nah ini sini ya biar cepat aja R. Ini the target range or CIDR identity. Nah berarti selanjutnya kita langsung difokuskan karena kita udah tahu sebelumnya bahwa IP yang kita targetkan atau server IP server kita targetkan itu berapa. Ya, jadi kalau yang lain ya berarti belum belum tahu kita nih, kalau pakai yang lain kita belum tahu IP-nya apa. Jadi logiknya gini, algoritma logiknya gini. Kita mau menyerang, kita harus tahu dulu alamat penyerangnya. Gitu. Tadi kita kita mau pertama banget kita pengen nyerang apa? Pengen nyerang SSH. Cari modul SSH ada nggak? Oh ada. Terus dari modul SSH apa yang mau kita dapatkan? Oh kita pengen dapatkan tadi user loginnya SSH. Nah kita pilih tadi yang SSH login, modul SSH login. Nah dari SSH login biar lebih cepat langsung mengarah ya, kita masuk ke sasaran si server yang akan kita jadikan target gitu. Jadi nyambung ya, jadi logiknya urut gitu ya. Berarti tinggal kita masukkan ini set ya, perintahnya set RH ini ada di ini ya, ada di Metasploit help nih untuk cari tahu kenapa tadi pakai pakai apa use set. Nah ini ada di sini. Nah ini selanjutnya kita masukkan IP dari servernya. Nah ini juga udah saya buat di sini. Mana sebelum, nah ini ya. Oke, kita jalankan. Nah ini dia, sudah ketemu, ternyata ada nih, akan jadi target kita ini gitu. Nah selanjutnya ya, ini kita langsung bisa jalankan nih tadi ya, jalankan file apa namanya yang kita buat tadi, prediksi tadi, keyword yang kita kemungkinan keluar tadi ya, set user password berarti. Nah, ini bisa kita tanya di sini, tanya-tanya dulu. Nah ini ada apa yang mau kita cari. Jadi kalau nggak mengerti ya kita tinggal tanda tanya aja. Ini bisa di dari sini tuh set
set context specific variable to value. Ya, berarti kita pakai sini set. Ya, ini kalau kita lagi tinggal tanya lagi. Nah, set apa nih opsionalnya? Nah, set opsionalnya tadi user ya. Ya, kita pakai user atau kita juga bisa digini nih, di tab 2 kali. Nah, apa yang mau kita lakukan nih? Set pass file. Ya, nih set pass file, user pass file. Ya udah, berarti kita tinggal set pass file. Nah, spasi si letak tadi di mana? Ya, tadi keyword. Nah, ini dia. Udah. Tuh. Ini sama seperti yang tadi ada di modul ini. Ya, atau di PowerPoint ini. Nah, terakhir tinggal kita jalankan. Nih, terakhir kita run. Oh, sorry. Sebelum itu kita jalankan ini lagi. Set verbose false. Nah, verbose itu artinya kita kalau misalnya tidak nggak ketemu, dia akan ada keterangan false gitu. Kalau ketemu ya true. Itu bisa true, bisa false. Ya, jadi kalau yang tergantung gitu. Jadi lebih cepat mana gitu. Kalau mau yang true berarti yang diuji sama dia yang salah dulu. Salah baru benernya. Kalau false berarti yang diuji yang benernya baru yang salahnya. Itu kalau mau lebih cepat ya yang false ini, verbose false. Kalau true biasanya lama, dia banyak dulu yang salah-salahnya baru yang benernya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau false itu artinya yang salahnya itu ditemuin belakangan. Itu yang langsung dicari yang benernya. Jadi cocokin yang salahnya dulu. Jadi dia dicocokin ternyata salah. Nah, ntar baru ketemu baru dia tampilin gitu. Kalau true dicocokin yang salahnya langsung ditampilin gitu. Cocokin ternyata salah, cocokin salah, akhirnya dapat true-nya dia bawah gitu. Biasanya true ini hasilnya di bawah gitu. Hasil dari dia bener nggak gitu. Cocokin antara user sama passwordnya gitu. Jadi kita buat lagi. Ini jadi parameter ya. Kalau di bahasa pemrogram ada itu namanya parameter set verbose false. Nah, parameter salah berarti ya yang kita cari. Ini run. Nah, nih. Temu nih. Oh, coba. Jangan-jangan kita belum masukin password benernya ya. Iya, ini udah bener. Coba set pass file. Belum ketemu nih. Gak cocok.
Coba kita ulang. MSF console. Ini awalnya ya. Coba saya kasih permission. Apa tadi keywordnya? Oke, tadi kita langsung aja use auxiliary scanner SSH login. Terus selanjutnya ya set RH host, masukin 192.168.137.200. Selanjutnya lagi kita set pas file home. Saya coba pakai yang lama ya. Pas di sini ada password predict ya. Set verbose files run. Nah, kok tidak tertemu lagi. Ntar dulu, saya akan cari dulu. Oke, ya ternyata di sini kita salah dalam melakukan load filenya ya. Jadi yang harus digunakan user password harusnya. Karena kita menggunakan satu file. Kalau tadi saya password ya. Ini coba saya cek di sini. Ya ternyata di sini user pass file ya. Kalau tadi itu password file. Nah, ini salah di sini nih. Harusnya user pass file yang benar. Ya ini yang benar nih. Tadi saya salah tuh. Oke, kita coba lagi. Berarti MSF console. Kita jalankan metasploitnya. Jadi yang salah tuh cuman di bagian load filenya. Ya, load file dari keywordnya. Nah, ini kita jalankan tadi. Use auxiliary scanner. Ini SSH login. Nah, selanjutnya kita udah tahu ya, set RH, masukin IP-nya 192.168.137.200. Nah, di bagian ini ya, tadi kita salah. Artinya set user pass file. Tadi saya password file ya, kalau nggak salah. Nah, dimasukin sini home keyword SSH. Selanjutnya verbose files. Set dulu, set verbose files. Nah, selanjutnya kita running. Nah, ini ketemu nih. Untuk login SSH-nya ITNF admin. Nah, ini bersyukurlah ini. Kita defaultnya SSH-nya punya Ubuntu ini bagus. Bagusnya artinya apa? Kalau kalian bisa Manalisa, dilihat di sini. Ini
Saya login, saya gedein dulu fontnya. 137.200. Sorry, 192.168 137.200. Nah, saya gedein dulu. Nah, nih enaknya, bagusnya dari SSH Server defaultnya dari Ubuntu, ini kita tidak bisa langsung masukin root. Walaupun kita tahu, nah, tuh, nggak masuk. Nah, jadi yang diperbolehkan akses lewat SSH-nya adalah user biasa. Duplicate session, IT, INF. Nah, baru kita sini akses rootnya sudosu. Nah, ini bagian dari keamanannya nih. Jadi ketika ini yang dibaca sama si root, yang dibaca sama si SSH-nya adalah yang dibaca brute force-nya adalah yang ITNF. Coba kita sekarang kita tambahin di sini ya keywordnya. Tadi kan root ya usernya. Nah, ini kita masukin sudo. Nah, ini admin. Oke, kita bisa coba begini. Karena tidak, mungkin dia nggak bacanya root tapi sudo. Coba kita ulang lagi, running. Ya, tetap ya nggak kebaca ya. Yang dibaca sama dia adalah user ini. Nah, jadi bagusnya apa? Kita dia nggak tahu si user user rootnya apa passwordnya. Tapi karena kita user ITINF dengan usernya si root sama, ya akhirnya bisa tembus juga. Ya, makanya ini harus diganti nih. ITINF harus diganti. Passwordnya jangan sama dengan passwordnya si sudo tadi. Ya, si rootnya. Nah, itu bagian dari nanti hardening di si SSH. Oke, paham ya metodenya? Oke, terima kasih. Sekian dulu eksploitasi dari SSH. Nanti coba dicari tahu bagaimana proses hardening. Nanti ada lagi yang namanya SSH public key. Nah, SSH public key ini kayak gini ya contohnya. Ini saya post. SSH public key ini bagian dari hardening dari SSH ya. 137.200. Tapi di sini SSH-nya bagian autentikasi saya ambil dari sini. Private key, open. Nah, ini saya gedein dulu biar gampang. Nah, nih IT strip INF. Oh, saya login sebagai user saya. Ada yang salah. Ini SSH.
Wah, ini ada yang salah nih. Seharusnya nanti di public key langsung login udah ada usernya. Ya nanti nanti kita bahas lah untuk itu. Ya sekarang yang kita perlu ya tadi ada, jadi ada 3 teknik ya untuk hardening SSH. Yang pertama, ini udah benar yang bawaan dari si SSH servernya. Jadi ya tidak dibolehkan user root untuk login di SSH. Jadi kita masuk ke user biasa dulu, baru ketika login berikutnya kita menggunakan root gitu. Baru kita login rootnya. Jadi user biasa baru login user rootnya kalau udah masuk SSH. Nah, tapi yang kekurangan di sini adalah di Ubuntu user biasanya ya dengan user root ini sama passwordnya. Ya tetap aja masih bisa, jadi bisa tembus-tembus juga. Nah, yang kedua harusnya SSH, kita menggunakan tadi ya. Ada yang namanya, oh yang kedua bisa kita ini, bisa kita amankan dengan cara mengganti portnya. Tapi itu juga bisa kena ketika kita melakukan scanning ya, tergantung si hackernya atau tergantung attackernya. Dia kalau dia scanning port ya kena juga si portnya dari SSH. Nah, yang paling aman tadi ya harusnya ada lagi, bagaimana kita set password dengan karakter yang panjang. Nah, ini karena metode yang hanya bisa dilakukan sama untuk attacker SSH dilakukan dengan cara brute force ini ya. Brute force ini hanya bisa dilakukan ya SSH, karena SSH sifatnya adalah encrypt. Ya dia fungsi menyocokkan ya. Yang paling paling bisa kita amankan adalah dengan cara password yang tidak yang gampang ditebak seperti ini, harusnya panjang karakternya. Nah, sehingga tidak bisa gampang di blue force. Dan berikutnya terakhir ada yang namanya public key ya harusnya nih. Ini saya agak salah nih. Nanti harus ada kita cari tahu lagi kenapa. Public key ini jadi kita punya sebuah kunci ya di sini. Ini kunci yang bisa kita pakai gitu. Jadi kuncinya kita pegang, tapi kuncinya kita bisa pegang, gemboknya di mana-mana. Jadi ilustrasi gitu. Kita punya gembok, tapi kuncinya kita pegang. Kalau ini kan kuncinya kita masukin udah ada di yang ada di ini, udah ada di si server kuncinya gitu. Kalau ini kuncinya ada kita pegang. Jadi yang bahaya itu kalau misalnya laptop kita kecuri gitu. Nah, baru bisa ambil kuncinya. Gitu. Oke ya, itu aja untuk eksploitasi SSH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.